Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ni al-rijati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa rakatihim fid din wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والانتفاع والإفادة استفادة والحثا على التمسك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. Apa kita kemarin? Jadi masih menerangkan tentang yang berkaitan sama pendapat ulama, sebagian ulama Asy'ariyah yang mengatakan bahwa taklid di dalam masalah iman itu boleh, tapi disertai dengan maksiat. Jadi orang taklid boleh, sah imannya, tapi hukumnya maksiat. Ini pendapat sebagian ulama Asy'ariyah. Tapi menurut pendapat yang lain yang mengemukakan pendapat yang seperti ini, maka dia lemah pendapatnya. Jadi orang yang mengatakan sah, boleh imannya orang taklid kalau dia mampu berpikir, tapi dia enggak berpikir maka disertai dengan dosa. Maka pendapat yang seperti ini dikatakan pendapat yang lemah, karena pendapat yang muktamad yang disepakati oleh semua ulama bahwa sahnya iman seseorang apabila disertai ilmu, disertai dalil, disertai pembenaran, bukan disertai ikut-ikutan. Jadi sebagaimana dikatakan dari awal, ini perkataan Imam Ibnul Arabi yang menyatakan bahwa iman itu tidak bisa diperoleh dari 4 perkara. Nggak bisa diperoleh dari taklid, tidak bisa diperoleh dengan cara dzaruri, tidak bisa diperoleh dari ilham, dan tidak bisa diperoleh dari Quran hadis. Iman tidak bisa diperoleh dari 4 perkara ini. Maka diperoleh dari mana? Dari nazar. Nazar itu bukan syaratnya iman,
orang itu harus mikir, bukan. Harusnya itu makrifat. Iman harus disertai makrifat. Nah, untuk makrifat harus mikir. Jadi mikir itu jalannya untuk apa? Mikir itu jalan untuk makrifat. Thariqah untuk makrifat itu mikir. Nggak bisa thariqah makrifat dari 4 ini, nggak bisa. Pingin tahu tapi nggak pakai mikir. Pingin tahu hanya dari ilham. Pengen tahu pakainya ikut-ikutan. Pengen tahu hanya baca Quran, hadis. Ini nggak bisa. Khususnya ma'rifat tentang Allah subhanahu wa ta'ala nggak bisa diperoleh dari 4 ini. Jadi ma'rifat dapatnya dari mana? Nazar sahih. Berpikir dengan cara yang benar, maka akan memperoleh ma'rifat. Jadi dari kesimpulan itu, maka dikatakan oleh musannif bahwa di saat musannif mengatakan bahwa ma'rifat dan pemikiran yang mengantarkan kepada wajib, sebagaimana sebagian ulama Asy'ari yang meyakini kebenaran tentang Allah dan meyakini tentang sifat-sifat Allah, bergantung pada cara yang benar, berpikir dengan cara yang benar. Ketika dia berpikir dengan cara yang benar, dia memperoleh ma'rifat, maka dia mukmin yang muwahhid. Namun hal ini hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang mau melakukan pemikiran. Andaikan hal itu diperoleh oleh orang lain yang mereka itu tidak melakukan jalan pemikiran, maka keyakinannya tidak akan aman dari kegoncangan. Jadi orang yang masuk agama Islam atau anaknya orang Islam yang tumbuh dewasa, ketika mulai memeluk agama Islam tidak dibarengi ilmu pengetahuan, maka ketika dia berjalan di dalam agama, maka tidak akan sepi dari kegoncangan. Maka akan mungkin mengalami kegoncangan. Goncang itu akan mengalami keraguan. Ragu yang pertama, ragu pada pendapat bapaknya. Bagi orang yang taklid, ragu sama pendapat orang tuanya. Dari kecil didoktrin gini. Begitu gede ragu dia, apa bener apa enggak bapak saya, ini goncang berarti. Atau orang yang baru mau masuk Islam tapi enggak disertai ilmu pengetahuan, maka ketika dia masuk, maka dia mungkin saja keluar lagi. Karena waktu masuk enggak pakai. Jadi, maka menurutku orang itu harus mengetahui setiap permasalahan di dalam akidah dengan dalil, gitu loh. Jadi kata ulama Asy'ariyah, maka seyogyanya kamu itu ya harus tahu masalah-masalah akidah, agar apa? Iman kita tidak mengalami kegoncangan. Iman kita iman yang tenang, yang hatinya mutmain, imannya kokoh, tidak mengalami kegoncangan, tidak mengalami perubahan, walaupun ditempa dengan berbagai macam fitnah. Datang ini, datang itu, hatinya tetap kokoh, mempertahankan keimanan kepada Allah. Tapi kalau kita nggak tahu permasalahan ini, maka ini yang menjadi timbul
kegoncangan di dalam hati kita. Keyakinan tidak akan bermanfaat kecuali bila keyakinannya muncul dengan dalil. Karena kalau yakin tapi nggak pakai dalil, kata sebagiannya bukan yakin tapi percaya kepada pembawa berita, namanya bukan yakin. Jadi keyakinan tidak akan bermanfaat kecuali bila muncul dari sebuah dalil. Bila orang mati dalam kondisi keyakinan kepada Allah dengan keyakinan yang benar, maka dia selamat sebagaimana mestinya. Bila orang itu mati dalam kondisi keyakinan terhadap Allah dengan keyakinan yang selamat, keyakinannya benar sebagaimana mestinya, ini berarti keyakinannya anaknya orang Islam ini, meyakini Allah itu satu, meyakini Allah itu esa, Allah kuasa, Allah pencipta segala sesuatu. Ada orang Islam, anaknya kok meyakini begini, seperti itu, maka selamat imannya sebagaimana keyakinan yang benar, tapi tidak mampu melakukan pemikiran, gak mampu nazar, gak mampu mencari dalil, maka sebagian ulama Asy'ariyah berpendapat bahwa orang tersebut mukmin bila ia mampu melakukan pemikiran namun tidak melakukannya, maka menurut Imam Abu Ishaq, orang itu mukmin dan disertai maksiat. Jadi kalau ada orang kamu tanya, apa bukti adanya Allah? Gak tahu saya. Gimana? Ada orang iman, kamu tanya, ada orang Islam, bukti adanya Allah apa? Jawabnya nggak tahu, gimana? Lagi kalau ada orang ditanya terus jawabnya nggak tahu, gimana? Maka orang yang seperti inilah yang dia itu boleh taklid, gitu loh. Berarti otaknya cetek, otaknya nggak mampu berpikir lebih jauh. Wong bukti adanya Allah kok nggak ngerti, nggak bisa nyari sendiri, berarti otaknya lemah. Nah, orang yang seperti ini tangkep, dudukin, kasih tahu doktrin, hafalkan akidah 50, maka imannya sah. Kalau dia tidak punya kemampuan berpikir, lemah berpikirnya. Tapi kalau ada orang yang mampu berpikir, pikirannya kuat, tapi dia nggak mau berpikir lebih jauh. Pusing saya kalau jauh-jauh. Nggak tapi bisa, tapi dia nggak mau, maka hukumnya maksiat karena meninggalkan berpikir. Ini ada pendapat yang satu tidak dosa apabila tidak mampu berpikir, yang satu berdosa karena meninggalkan berpikir. Maka pendapat ini yang dibangun oleh sebagian ulama Asy'ariyah. Ya, sebagian ulama Asy'ariyah berpendapat demikian, yang menyatakan bahwa imannya orang itu sah tapi hukumnya maksiat bila mampu berpikir. Adapun pendapat Abu Ishaq Al-Asfarani yang mengatakan bahwa orang itu mukmin bila tidak mampu berpikir, maka jelas benarnya insya Allah. Kalau orang nggak mampu mikir,
ada orang nggak bisa berdiri, terus suruh sholat, sholatnya bagaimana? Oh nggak bisa, harus berdiri. Ya kejem kamu namanya. Hah? Ya, kalau nggak bisa berdiri ya sholatnya boleh sambil duduk. Kalau nggak bisa mikir, artinya otaknya lemah, nggak bisa bekerja untuk berpikir, maka ya nggak usah dipaksa mikir. Cukup kamu kasih hasil pemikiran kamu, gitu loh. Maka dia akan punya iman yang benar seperti iman kamu yang hasil berpikir. Kalau dasarnya tidak mampu berpikir. Lah siapa contohnya? Siapa contohnya? Orang yang ditanya begini, sesuatu yang tadinya nggak ada, terus jadi ada, itu muncul dengan sendirinya apa diciptakan? Ya diciptakan, berarti bisa mikir. Kalau nggak ngerti saya, ini berarti otaknya lemah. Sudah dituntun, ini tadinya nggak ada, terus jadi ada. Ini dibikin apa nongol sendiri? Nggak ngerti saya. Wah, ini berarti otaknya lemah, begitu loh. Jangan dipaksa lagi. Kalau kamu paksa lagi konslet ya bisa. Tapi kalau ada orang kamu tanya tadinya nggak ada terus jadi ada gimana? Ya mesti dibikin, berarti bisa mikir. Tapi kok dia nggak mau mikir, lah ini yang bermasalah, gitu loh. Ya, punya kemampuan berpikir, tapi nggak mau mikir, artinya nggak mau mikir lebih lanjut, maka ini bermasalah. Sedangkan pernyataan bahwa ia mukmin beserta mampu melakukan pemikiran, namun tidak melakukannya, maka menurutku pendapat ini perlu dipikirkan lebih lanjut. Jadi pendapat yang mengatakan, oh iya ada orang Islam bisa mikir, tapi dia taklid akidah 50, dikatakan oleh Abu Ishaq sah, kata musannif, yaitu perlu dipikirkan lagi pendapatnya. Itu kira-kira beres apa enggak pendapat seperti itu. Kalau yang enggak mampu mikir, saya yakin bener itu sah udah. Ini mampu mikir tapi enggak mau. Ada orang bisa berdiri sholat tapi enggak mau diri, sah enggak sholatnya? Nah ini katanya, oh sah tapi dosa. Kalau sholatnya sunnah dapat separuh. Kalau sambil rebahan dapat seperempat. Tapi sholat sunnah, kalau fardu nggak sah, gitu loh. Karena berdirinya itu rukun. Lah, ma'rifat kata sebagiannya itu rukun. Kalau maksiat ma'rifat itu jadi rukun, maka nggak boleh ditinggalkan, gitu loh. Kalau dia meninggalkan terus dikatakan sah gimana? Ini perlu kita pikirkan lagi pendapatnya. Ini kayaknya nggak beres pendapatnya. Ini kata musannif. Terus lanjut, fa in qila qad aujabtum an-nadhara qabla al-iman ala mastaqarra min kalamikum fa idza du'iya mukallafu ila ma'rifati faqala hatta anduro. Maka Imam Ibnul Arabi kemudian ditanya lagi, disangka lagi, bahwa kamu telah mengatakan bahwa kewajiban pemikiran sebelum keimanan itu adalah suatu kewajiban. Jadi wajib mikir sebelum iman, sebelum ma'rifat itu wajib. Kenapa? Karena bisa ma'rifat hanya pakai mikir. Kalau nggak mikir, nggak akan bisa ma'rifat. Maka ditanya lagi, kalau menurut pendapat kamu begitu, lalu bagaimana seorang mukallaf yang disuruh untuk ma'rifat,
Ada orang usia 15 tahun, baik itu anaknya orang Islam atau anaknya bukan orang Islam. Ini ada mukallaf yang bukan Islam, kemudian disuruh ma'rifat, suruh iman kepada Allah. Kamu iman, masuk agama Islam, iman kepada Allah. Terus dia menjawab, nanti dulu. Hatta anduro, sampai nantilah saya mau mikir dulu. Ntar, masuk dong kamu Islam, ntar saya mau mikir dulu. Fa innal an fi mahlatin nadhari hatta tirdadih madza taqulun. Maka apa pendapat kamu? Kata orang itu, saya akan melakukan pemikiran sebab sesungguhnya sekarang saya masih dalam pemikiran yang lama dan saya sedang mengulang-ulang pemikiran itu. Maka apa pendapat kamu wahai Syekh? Imam Ibnu Arabi ditanya ini. Atalzamunahul iqrara bil iman fatankuduna aslakum fi anna nadhara yajibu qablaha. Apakah Anda akan mewajibkannya untuk mengikrarkan keimanan sehingga Anda merusak prinsip Anda sendiri? Am tumhilunahu fin nadharihi ila hadda yatatawalu bihil mudda fihi. Am takdurunahu bimikdarin fatahkumuna alaihi bighairi nasin. Apakah kamu akan mewajibkan untuk ikrar keimanan dipaksa? Apa itu sih? Dipaksa untuk ikrar keimanan sehingga merusak prinsip Anda sendiri yang mewajibkan pemikiran sebelum iman, atau membiarkannya melakukan penalaran sampai waktu yang tidak diketahui batasnya, atau Anda tentukan batas waktunya sendiri sehingga Anda menghukumi sesuatu tanpa nas. Nih, Imam Ibnu Arabi dibantah pakai 3 bantahan. Kalau ada orang kafir suruh masuk Islam, dia jawab, tar dulu, saya mau mikir dulu, saya lagi nadzar nulis ulang-ulang terus gak nemu-nemu. Kurang ajar emang. Terus itu yang begitu, itu yang belum nemu-nemu itu gimana mau dipaksa syahadat? Mau dipaksa syahadat? Kalau dipaksa berarti kamu membatalkan pendapat kamu yang mewajibkan berpikir. Atau mau dibiarkan, ya sudah kamu mikir dulu lah sampai waktu yang gak jelas kapan. Ya kalau hidup terus, nah, kalau qaid di jalan. Yang ketiga, atau mau kamu tentukan, pokoknya kamu mikir, saya kasih waktu 3 hari, mikir bisa gak bisa masuk Islam. Kalau kamu putuskan begitu berarti kamu menetapkan sesuatu tanpa adanya nas Al-Quran ataupun hadis. Gak ada ketentuan Quran hadis yang mengatakan orang yang mau masuk Islam kasih waktu 3 hari. Ada? Ada gak? Gak ada. Jadi kamu mau milih yang mana? Paksa masuk Islam, biarkan berpikir, atau kasih waktu tertentu. Maka dijawab, fal jawabu ana naqulu amal qaulu bi wujubil imani qabla al ma'rifati fa dhaifun. Maka pendapat yang mengatakan mewajibkan iman sebelum ma'rifat, maka pendapat itu lemah. Yang penting yakin aja, mikir belakangan. Maka ini pendapatnya dhaif, lemah. Maka di ajaran kita, di pelajaran kita selalu dikatakan apa? Saya menyaksikan dan saya meyakini.
kan? Saya bersaksi dan saya meyakini. Berarti bersaksi dulu baru yakin. Kalau ada yang mengatakan yakin dulu baru maka ini pendapat yang lemah. Udah nggak usah kebanyakan mikir, ntar stres loh. Ini pendapat yang lemah. Orangnya bisa mikir, kok nggak boleh mikir? Itu yang nggak boleh, itu yang perlu dikontrol otaknya, kata dia. Pendapat kamu itu lemah gitu loh. Kalau orang yang nggak bisa mikir, pantes kamu katakan kamu nggak usah mikir. Ini orangnya bisa mikir, kok kamu katakan nggak usah mikir, nggak apa-apa. Atau kalau nggak usah mikir tetap sah. Ini maka pendapat ini tertolak. Sebab mewajibkan li'annal ilzamu tasdiqi bimala tu'lamu sihatuhu yu'addi ila taswiyati bainan nabiyan wal mutanabbi. Sebab mewajibkan pembenaran dengan suatu nisbat yang belum diyakini keabsahannya akan mengantarkan pada penyamaan antara nabi dan orang yang ngaku nabi-nabiyan. Ada orang mau masuk Islam, terus kamu katakan udah yakin aja. Kamu yakin aja terus masuk. Ini sama saja kamu memposisikan Nabi Muhammad sebagai punya status yang sama antara dia nabi beneran atau nabi-nabian. Kalau kamu nggak berikan dia ilmu untuk mengetahui ini betul-betul nabi, tapi kamu suruh masuk aja yang penting yakin, maka sekarang status nabi antara dua. Bisa dianggap nabi beneran, bisa dianggap nabi-nabian. Lah, yang menyebabkan orang itu keluar Islam, kenapa? Karena kegoncangan muncul di hatinya, terus menganggap ini mah nabi-nabian, bukan nabi, maka dia keluar Islam. Gara-gara menganggap Nabi Muhammad sebagai nabi-nabian. Tapi kalau sejak awal masuk dia sudah betul-betul yakin ini nabi beneran, punya ilmu untuk masuknya, tahu Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah, maka setelah masuk dia nggak akan keluar lagi. Walaupun ditindih batu kayak Bilal, nggak geser. Kenapa? Kenapa nggak geser? Karena tahu ini Muhammad nabi beneran gitu loh, bukan nabi. Lah kalau yang masuknya itu udah yakin aja, yang penting masuk. Kayak sebagian sahabat yang lain yang masuknya hanya mengikuti orang lain yang masuk, maka ketika keadaan Islam itu gemilang, gemah ripah, tenang dia dalam Islam. Begitu masa paceklik, hidupnya susah, ternak pada mati, sawah pada enggak, mulai goncang, muncul ucapan Muhammad ini bukan nabi beneran. Nah, karena waktu masuk dia enggak tahu kalau ini betul-betul nabi, hingga dia ragu kalau ini nabi beneran. Maka kalau orang yang mengatakan yang penting kamu iman saja, yakin saja tanpa mikir, berarti orang yang nyuruh itu mau memposisikan nabi statusnya sama dengan yang bukan nabi. Hati-hati nih. Jadi kamu itu sama aja mau ngomong Allah itu boleh Tuhan, boleh juga enggak Tuhan. Karena kamu enggak kasih dia ilmu. Udah masuk aja, rame di dalam, rame, tenang aja. Lu kira bioskop? Lalu melakukan pemikiran, menemukan kebenaran dan meneruskan keimanannya, atau ia akan menemukan kebatilan
lalu dia akan kembali kepada posisi sebelumnya, yaitu dalam kekafiran. Jadi orang yang dipaksa, yang penting yakin, ini dua kemungkinan. Apa? Ketika dia masuk, dia ketemu hidayah, maka dia terus akan berada dalam Islam dengan keyakinannya, kalau enggak ada kegoncangan. Tapi ketika ada goncang di dalamnya, maka dia akan keluar dan kembali pada kekafirannya. Nah yang seperti ini kenapa sebabnya? Sebabnya waktu masuk enggak dimodalin ilmu. Sebab waktu masuk enggak ditunjukkan kalau Allah betul-betul Tuhan, Allah itu satu-satunya Tuhan, dan Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi. Kamu enggak ditunjukkan ini, ketika masuk akan mungkin terjadi kegoncangan. Ketika goncang, mungkin kamu akan keluar Islam. Nah ini makanya penting agama pakai ilmu. Kamu masuk agama lain enggak ada, Kristen, Yahudi, Nasrani, Konghucu, masuk jabat tangan masuk. Enggak ada dilatih ilmu makrifat, apa yang mau dimakrifati? Tapi kalau ini kan enggak punya bukti. Apa buktinya kenabian Nabi Muhammad? Apa bukti ketuhanannya Allah? Hingga mereka punya ilmu untuk itu, hingga enggak pernah ragu lagi tentang keyakinan ini. Maka dijawab, wa amma idza da'al matlub, maka ketika ada orang yang diperintah beriman, kemudian dia minta untuk berpikir dulu, maka dikatakan kepadanya, orang mau masuk Islam, disuruh masuk Islam, ngomong dia mau mikir dulu, kemudian lihat orang ini biasa tinggal di lingkungan Islam atau enggak. Kalau dia itu enggak pernah kenal Islam dan dia pernah kenal Islam, maka sekarang berbeda sikap kita, gitu dong. Jangan disamakan, jangan. Ada orang kafir yang hari-harinya tinggal di sekitar orang Islam, berarti dia sudah pernah lihat kita sholat, lihat kita puasa, lihat kita ibadah, lihat kita berpikir, lihat kita ngomong, lihat kita ngajar ilmu. Dia tinggal di sekitar kita. Sama orang kafir yang tinggalnya jauh, nggak pernah kumpul sama orang Islam, maka sikapnya berbeda. Bila dia tidak hidup bersama-sama orang Islam, ini mati ini. Maka caranya menjawab bagaimana? Kalau dia enggak tinggal bersama-sama orang Islam, maka caranya, bila kamu fa'in kunta la ta'lamuhu fasma'hu, apabila Anda tidak mampu melakukan berpikir yang benar, maka lakukanlah sekarang juga. Kalau dia nggak bisa mikir, kalau sudah biasa kumpul sama orang Islam, berarti sudah bisa mikir. Maksudnya mikir tata cara mengetahui kebenaran agama Islam. Tapi kalau dia nggak pernah kumpul sama orang Islam, maka dia nggak bisa mikir. Kalau nggak bisa mikir gimana? Maka kamu akan saya ajarkan caranya berpikir dengan cepat. Bila tidak, maka dengarkanlah dan alur pemikiran yang benar sampaikan kepada dia dalam waktu yang cukup. Waktu yang cukup itu berapa kira-kira? Setahun? 2 tahun? Ajak mikir yang cepat berapa? Buru mati seminggu. Jam. Nggak bisa lebih cepat, nggak bisa. Dalam waktu
secepat-cepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Harus begitu. Artinya diajak berpikir cepat itu 5 menit, 10 menit, begitu loh. Apa yang mau dipikirkan? Tanya, duduk. Alam ini tadinya nggak ada, terus jadi ada. Tiap-tiap yang tadinya nggak ada terus jadi ada, pasti ada yang menciptakan. Kok dia jawab, oh iya, oh berarti sudah beres. Ini otaknya udah beres. Ini cepat namanya, nggak usah pakai berminggu-minggu mau mikir apa, berminggu lama bener. Duduk, saya kasih tahu. Ini alam tadinya nggak ada terus jadi ada. Ini ada yang bikin nggak? Ada. Udah nyambung ini. Nah yang bikin adanya kayak alam atau nggak kayak alam? Ini berpikir cepat namanya. Dengan waktu yang singkat dia nemu keyakinan, berarti hidayah Allah turun sama dia. Langsung syahadatkan. Maka dia bersyahadat dengan modal iman, tahu kalau ini betul-betul agama. Kamu tahu nggak Muhammad itu Rasulullah? Buktinya apa? Nah, tanya nih. Oh, mukjizat. Oh, Nabi membawa sesuatu dari Allah untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Maka dia punya sifat sidik, tabligh, amanah, fatonah. Maka ketika dia bisa sampai pada itu dalam waktu yang singkat, dia masuk dengan modal ilmu. Ya nggak usah setahun, nggak usah sebulan, nggak usah seminggu, itu kelamaan. Nanti kalau mau memperdalam, mau tafsil, baru setelah masuk. Emangnya wajib sebelum masuk itu berpikir? Kan berpikir kewajibannya orang Islam, iya. Tapi kewajibannya orang yang mau masuk Islam itu yakin pada yang diucapkan, membenarkan apa yang diucapkan, begitu loh. Nggak bisa orang mau masuk Islam kamu ajak modal, yang penting masuk aja dulu biar banyak di dalam. Wah, kebanyakan nanti akhirnya. Jadi kalau kamu ngajak dia masuk Islam tapi nggak kamu pakai ilmu, berarti kamu sama aja mengajak dia hanya untuk nengok Islam. Kalau cocok lanjut, nggak cocok dia keluar. Agama kok coba-coba. Gimana sih? Mau milih agama kok kayak milih warung makanan loh, Padang ya. Coba nggak cocok ini. Pindah Padang sono nggak cocok. Ini agama apa? Masuk Kristen, saya mau udah pindah-pindah agama Pak, belum ada yang cocok. Lah intinya carinya bagaimana? Agama kok dicoba-coba begitu, bagaimana sih? Pikir yang benar, nanti orang itu akan masuk dan nggak akan keluar lagi dia. Kemudian bila dia beriman, maka ia nyata-nyata telah mendapatkan hidayah dari Allah. Bila dia menolak, maka jelas-jelas dia telah mengingkarinya. Maka pengingkaran itu wajib dikeluarkan darinya dengan ancaman pembunuhan bila ia tidak mati dengan sendirinya. Tadinya nggak ada, terus jadi ada, diciptakan nggak? Oh enggak. Nah ini yang begini. Mana ada Tuhan? Ini evolusi terjadi waktu yang lama. Udah Pak sana aja. Nggak usah ribet. Pak, duduknya sana aja Pak, yang jauh lah Pak, begitu. Ketika kamu sudah ajak dia dalam waktu yang singkat nggak mau, berarti nggak ada hidayah turun. Nggak usah dipaksa. Kalau tetap kamu paksa masuk Islam ya nggak bisa. Nah, di dalam agama dikatakan apa? La ikroha fiddin, ya kan? Tapi ayat itu jangan diputus di situ. Kenapa kok nggak ada paksaan dalam agama? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Bahwa petunjuk itu telah benar-benar
menjadi penjelas dari keraguan-raguan. Kalau orang itu dapat petunjuk, maka nggak akan ada keraguan untuk masuk agama Islam. Nggak usah kamu paksa, pasti dia akan masuk agama Islam. Jadi kalau dia kok nggak mau, bagaimana? Kalau dia nggak mau, kemudian dia menantang, maka dia diancam dengan pembunuhan. Kalau dia mengajak damai, maka dia tinggal di negeri Islam dengan membayar jizyah, membayar upeti untuk keamanan dirinya dan tanda dia tunduk dalam aturan Islam. Kalau dia mati sendiri, aman, udah namanya nggak usah repot-repot. Ada orang kafir kok mati sendiri, ada orang kafir kok nggak kamu apakan kok mati, namanya selesai urusan kita. Kalau nggak bagaimana? Ya, tadi antara dua, kita ajak dia untuk masuk Islam. Kalau dia menolak, dia menentang, maka Nabi mengancamnya dengan ancaman pembunuhan. Kalau dia menerima, maka dia masuk Islam. Kalau dia tidak menerima tapi mau damai, maka dia tinggal di negara Islam dengan membayar jizyah. Wa in kana mimman thaqana ahlul Islam, apabila dia termasuk orang-orang yang tinggal di lingkungan Islam dan mengetahui caranya beriman, maka ia cukup diberi waktu, maka dia tidak bisa diberi waktu sedikit pun untuk menunda Islamnya. Nah, beda ini. Kalau dia asalnya dari luar Islam, maksudnya luar lingkungan Islam, nggak pernah tinggal di lingkungan Islam, maka perlu diajak berpikir sejenak agar menemukan keyakinan bahwa agama yang mau saya peluk itu betul-betul agama yang benar gitu loh. Kalau tinggalnya dia di lingkungan Islam, maka nggak perlu diajak mikir, maka dia langsung disyahadatkan karena sudah tinggalnya di lingkungan agama Islam. Ala tara anal murtada istahabba fihil ulama al imhala la'allahu inna martadda liraibin fayutarabbus bihi muddatan la'allahu ayyuraji asyakka bil yakin wal jahlu bil ilmi. Bukankah kamu tahu bahwa ulama mensunahkan memberi kesempatan kepadanya? Mungkin ia murtad karena keraguan, lalu ditunggu sejenak. Mungkin ia dapat mengganti keraguannya dengan keyakinan dan mengganti kebodohannya dengan ilmu. Wala yajibu dzalikal husul ilmi binadhar li sahih awalan. Dan pemberian kesempatan pada orang murtad tidak wajib karena keyakinan dapat dihasilkan dengan pemikiran yang dapat diperoleh sejak pertama. Jadi ada status orang murtad. Kan kamu tahu orang murtad itu kalau dari Islam kemudian dia murtad, maka agama memberi dia waktu. Kamu harus masuk Islam lagi, harus tobat. Saya kasih waktu sehari, mikir. Kalau enggak bisa masuk Islam lagi, kamu saya bunuh. Karena hukumnya murtad itu dibunuh. Ini kalau murtadnya karena keraguan. Nah, kata musannif di sini, lah kalau sudah murtadnya ragu itu ya sudah enggak usah diajak kasih waktu lagi. Kenapa? Karena waktu dia masuk, dia enggak punya ilmu, ya dia akan ragu. Bagaimana waktu masuknya aja enggak punya ilmu, maka nggak perlu dikasih kesempatan karena apa yang dia peroleh itu didapati karena kesalahannya sendiri. Waktu dia masuk, dia nggak punya modal ilmu. Seperti yang saya ceritakan ketika
terjadi seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjumpai sahabat Abu Musa al-Asy'ari di kota Yaman. Ketika sahabat datang ke sana, dia melihat di rumah Abu Musa itu ada orang diikat. Tanya, siapa itu Abu Musa? Ini orang murtad. Maka sahabat yang tadi datang keluar rumah, kalau enggak kamu bunuh sekarang, saya enggak akan masuk rumah kamu lagi. Kata Abu Musa, nanti dulu, ini lagi saya ajak ngomong, barangkali dia mau masuk. Enggak pakai cerita, sudah bunuh. Nah, ini perbedaan sahabat. Jadi alasannya dia itu enggak dikasih kesempatan, kenapa? Waktu masuk itu kan mestinya bisa mikir. Kenapa waktu masuk dia enggak mau mikir? Maka sekarang ketika dia keluar, itu tanggung jawabnya, bunuh dia. Jadi orang itu harus masuknya pakai mikir, hingga enggak perlu lagi ketika dia keluar nanti diajak mikir lagi. Beda lagi sama yang murtadnya itu nentang. Ada orang Islam, ada orang kafir masuk Islam. Kemudian setelah di dalam Islam keluar dan mencaci maki Allah dan Rasulnya, maka yang begitu nggak pakai toleransi. Udah ini langsung bunuh, gitu loh. Artinya langsung mendapatkan hukuman karena penghinaannya, karena dia keluar agama dan menghina sendi-sendi agama, menghina panji-panji agama, maka bukan lagi diajak kesempatan untuk taubat. Yang demikian enggak ditunggu lagi taubatnya, gitu loh. Tapi kalau keluarnya itu karena ragu, maka masih ditunggu taubatnya. Barangkali ketika diajak mikir, dia mau masuk lagi ke dalam agama Islam. Jadi jelas apa yang dikatakan itu tentang perkaranya orang kenapa waktu masuk harus mikir. Karena kalau dia nggak mikir dulu, nggak tahu benernya dulu, maka dia mungkin saja keluar. Mungkinnya keluar kenapa? Karena menganggap Nabi Muhammad bukan Nabi, karena menganggap agama ini bukan agama beneran, Allah itu bukan Tuhan beneran. Maka keraguan itulah yang membuat dia keluar dari agama Islam. Lalu bagaimana benar menurut seorang pemikir pendapat yang menyatakan bahwa wajib iman dahulu sebelum pemikiran? Sebab menurut akal tidak sah imannya tanpa kebenaran yang diketahui. Keimanan yang ditemukan sebelum keimanan yang ditemukan terjadi karena husnudzon dirinya kepada orang yang memberitakan keimanan padanya. Bila tidak demikian, maka bila dia ragu atau beranggapan bohong, maka dia akan meninggalkan kemantapan imannya. Jadi kalau ada orang menyatakan bahwa iman itu ya lebih dulu sebelum mikir, maka menurut akal iman itu ya tidak sah tanpa kebenaran. Kata ulama sebagian, iman itu tidak sah tanpa membenarkan. Lah, membenarkan itu pakai ilmu pengetahuan. Kalau kamu nggak pakai ilmu, kamu nggak bisa membenarkan. 1 tambah 1 jumlahnya 2. Terus kamu ngomong bener. Yang ngomong bener itu karena apa? Tahu. Kalau nggak tahu, nggak bisa ngomong
benar gitu loh. Jadi iman itu begitu, harus membenarkan lah. Membenarkan itu perlu tahu. Jadi kalau ada orang kok tahu-tahu mau masuk Islam, ini kamu masuknya membenarkan apa ikut-ikutan gitu loh. Kamu harus masuknya karena membenarkan. Maka ajak dia untuk tahu walaupun sekelumit. Yang penting tahu dulu ini agama benar gitu loh. Lalu dia masuk, kemudian diperpanjang pembicaraan setelah dia masuk ke dalam agama Islam, karena agar dia nggak keluar lagi dari Islam. Lah kalau saya ajak dia taklid aja gimana? Saya kasih tahu Islam begini, udah kamu percaya aja. Gimana? Oh, kalau modalnya hanya taklid, diajak saja yakin. Kalau orang itu sampai memegang kata-kata kamu, maka itu enggak disebut iman, tapi disebut percaya kata kamu. Percaya kata pembawa berita, bukan membenarkan. Beda ini. Percaya sama membenarkan itu beda. Ada orang datang ke sini ngasih tahu di depan ada tabrakan. Berita itu kamu benarkan atau kamu iakan? Kalau kamu membenarkan, maka harusnya kamu sudah lihat dulu kejadiannya. Nah, kalau kamu kok percaya saja, ya udah di depan itu ada tabrakan, itu bukan membenarkan itu namanya, tapi kamu percaya beritanya orang. Beda ini kan. Membenarkan itu hasil pengetahuan, percaya katanya orang, nggak pakai mikir, nggak pakai ngecek, nggak pakai cari tahu kebenarannya. Yang penting ya udah saya percaya. Nah, percaya yang seperti itu kata sebagian ulama Asy'ari itu bukan iman gitu loh. Iman itu percaya yang pakai bukti, percaya yang pakai ilmu, itu namanya iman. Lah terus orang yang ikut-ikutan tadi, yang kamu kasih tahu tadi, ya udah saya percaya dah, di depan ada tabrakan, ya. Kemudian setelah kamunya pergi, ada orang lain datang. Dia nanya, Pak, dari mana? Dari depan. Saya mau nanya, betul nggak di depan ada tabrakan? Nggak ada. Saya nggak lihat tabrakan. Kamu yang tadinya percaya, setelah mendengar dia ngomong nggak ada, apa sikap kamu? Ragu. Nggak bener nih yang ngasih tahu. Juga ada katanya, gimana sih? Itu loh. Lah, karena kamu ragu, kamu akan meninggalkan omongannya yang pertama. Gitu loh. Ini yang dikhawatirkan begitu, kalau sampai modalnya cuman percaya kata orang, bukan percaya pakai dalil. Sama aja begini gambaran nih. Kita bikin bikin gambaran, kita bikin ilustrasi. Kamu bilang sama anak kamu, nak, di belakang hutan ini ada tempat yang indah, yang kalau kamu sampai ke sana, hidup kamu akan makmur, tenang, sudah sentosa. Anak kamu nanya, caranya ke sana gimana, Pak? Ya ini pakai ini, saya modalin pentungan hansip nih. Kalau ada hewan-hewan yang mau gigit kamu, mengganggu, pukul aja pakai itu. Ya. Masuk dia ke sana. Setelah dia masuk di sana, kalau ketemunya sama ular kecil, kalajengking, masih bisa dipukul. Lah begitu ketemunya macan, gajah, ketemunya PDI, melotot, aja dia pentung, diem aja gimana terus. Itu ketika pentungan sudah nggak kepake lagi, kira-kira masih dipegang terus nggak itu? Akan diapain? Saya perlu senjata yang lain. Maka akan ditinggalkan itu. Jadi kita demikian. Kalau kamu hanya modali anak kamu pakai
percaya kata bapak, nanti ketika dia di jalan ketemu orang yang pemikiran lebih hebat dari bapaknya, dia akan ragu kata bapaknya. Bapak saya ini nggak bener kayaknya ini, masa begini? Maka akan ditinggalkan kata bapaknya, dia akan ikut katanya orang lain. Ini bahayanya orang yang taklid. Selain itu, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam da'al khalqa ilan nadhari awalan. Bahwa kita tahu Nabi mengajak kepada manusia untuk berpikir pada awal-awal penyebaran agama Islam. Falamma qamatil hujjah, maka ketika Islam telah kuat, wa balagha ghayatul i'dzar fihi hamlahum alal iman bisaif. Ketika hujjah telah kuat, nazar telah diajak semuanya, banyak orang masuk Islam, maka mulailah Nabi memegang pedang. Jadi nggak ada dari awal Islam itu pakai pedang, ayo masuk Islam, masuk Islam. Nggak ada begitu, nggak ada. Nabi ngajak orang pakai akal. 13 tahun di Mekah tidak ada pedang diangkat, nggak ada. Setelah pindah ke Madinah, Islam kokoh, berdiri negara Islam, baru ada perang. Kenapa? Perangnya karena ini urusannya negara, mengajak negara yang lain. Negara ini nyerang, bagaimana? Ini mempertahankan. Lah tadinya sebelum negara, Nabi nggak ada pedang, nggak ada. Adanya berpikir, ayo Allah ada apa tidak ada, Tuhan berapa, siapa yang bikin ini, mikir. Setelah kuat semuanya, pindah ke Madinah, berdiri negara Islam, maka Nabi mulai dakwahnya antar negara. Kirim ke Eropa, kirim ke negara-negara Afrika, kirim ke negara Cina, kirim utusan-utusan untuk mengajak semua negara masuk Islam. Ada yang jawabannya menerima, ada yang jawabannya menolak. Lah yang menolak kemudian ngajak perang, maka baru cerita pedang. Kalau enggak ada. Islam masuk Indonesia enggak pakai pedang. Enggak ada pedang, enggak ada. Ya, ajak berpikir. Orang Indonesia sejak dulu sudah meyakini Tuhan. Begitu wali-wali datang, oh cocok ini. Oh Tuhan itu Esa, cocok ini, begitu loh. Maka masuk ke pemikirannya orang-orang Jawa dan bisa menerima agama Islam sampai sekarang ini. Maka kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan, mengajarkan agama pakai akal. Ala taro anna kulla man da'a ilal imani qala lahu. Tidakkah kamu melihat bahwa setiap orang yang diajak beriman berkata kepadanya, tunjukkan i'rid alayya ayataka, tunjukkan kepada engkau bukti-bukti tentang kenabianmu padaku. Faya'ridu alaihi fayanzuru lahul haq wa yu'minu faya'mana au yu'anidu fayaliku. Ketika Nabi mengajak, mana buktinya kalau kamu betul-betul utusan Allah, maka Nabi tunjukkan, nih buktinya, dia tunduk masuk Islam. Buktinya ditampilkan, tapi penipu kamu, maka diluruskan pakai pedang. Inilah yang terjadi pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita nggak ngerti ini penting kita ketahui. Kalau sampai nggak tahu ini, dianggapnya nanti ini mencari dalil itu hal yang bikin-bikinan. Islam itu sudah nggak usah pakai mikir-mikir, masuk aja langsung. Nggak beres, yang ngomong begitu nggak beres. Kamu harus tahu ini betul-betul nyata. Ini yang jadi tuntunan sejak zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi iman itu harus pakai ma'rifat, pakai ilmu. Caranya dapat ilmunya pakai mikir. Maka yang pertama harus dikerjakan adalah
mikir yang lurus. Kalau ada yang mengatakan iman gak perlu mikir, maka pendapatnya lemah. Pendapatnya tidak bisa dijadikan pedoman oleh seluruh ulama. Karena tidak semua ulama menerima pendapat itu. Tapi kalau iman itu pakai dalil, pakai mikir, semua ulama mengatakan imannya sah. Ini muwahhid, orang yang betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pernyataan Imam Ibnul Arabi yang bagus pendapatnya, yang bisa kita jadikan sebagai rujukan, sebagai pedoman. Dari awal pendapat beliau yang mengatakan iman tidak bisa diperoleh dengan 4 perkara, maka dipertanggungjawabkan apa yang harus kita lakukan. Oh, harusnya nazar, harusnya mikir, harusnya pakai dalil. Kalau ada orang yang baru masuk Islam, ajarkan dia mikir yang singkat agar dia yakin dan tidak keluar lagi dari agama Islam. Maka ini pendapat yang bisa kita pakai, yang mudah-mudahan dengan tuntunan para ulama-ulama kita, Allah jadikan iman kita kuat, Allah jadikan hati kita punya dalil, punya pedoman, punya rujukan, punya tuntunan yang sampai kepada para ulama kita, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka iman kita bukan iman yang ikut-ikutan tanpa punya dasar. Mudah-mudahan iman yang dengan ma'rifat, iman yang pakai dalil ini bisa membawa kita menjadi orang yang agamanya dibenarkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya Rasulullah di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا واستغفر لنا عوراتي روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منان وباكتسامي منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طنسي صحبي بالبدء وتناهي سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.